Abdullah bin Mas'ud itu pernah satu hari, ya, saat dakwah ini telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa jahriyah, kelihatan sama orang-orang, jelas di depan orang-orang Quraisy. Maka di situ beberapa para sahabat ngobrol. Lagi ngobrol terus mereka bilang, "Coba, siapa di antara kita yang berani membacakan Al-Qur'an di depan orang-orang Quraisy?" Dekat Ka'bah, depan orang-orang Quraisy. Siapa yang berani? Abdullah bin Mas'ud, pemuda ini bilang, "Saya berani." Akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mendatangi tongkrongan-tongkrongan orang-orang kafir Quraisy, ya. Dan orang-orang kafir Quraisy itu kalau nongkrong itu di Masjidil Haram. Ya, nggak tanggung-tanggung nongkrongnya. Bukan di kafe dia, justru di Masjidil Haram. Ya, dekat Ka'bah mereka nongkrongnya. Pada saat mereka lagi nongkrong-nongkrong seperti itu, Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Quran dengan suara yang lantang. Mulai itu orang-orang bilang, "Siapa tuh yang baca? Siapa yang baca?" Ternyata mereka lihat itu Abdullah bin Mas'ud, mereka datang langsung mukulin Abdullah bin Mas'ud. Itu zaman dulu tuh begitu, bapak-bapak, ibu-ibu. Nggak dengar orang ada yang baca Quran, digebukin sama mereka, dipukulin sama mereka, disakiti sama mereka. Itu keadaan Islam zaman dulu seperti itu tuh. Ya. Sampai Abdullah bin Mas'ud ini hampir pingsan karena dipukulin oleh orang-orang kafir Quraisy. Mulai para sahabat ini memberanikan diri untuk mengambil Abdullah bin Mas'ud. Takut mati Abdullah bin Mas'ud. Lalu setelah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diambil, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Kalau saya disuruh besok membacakan Al-Quran lagi di hadapan mereka, saya besok balik lagi, saya baca lagi." Gitu. Allahu Akbar. Ya. Ini luar biasa ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memang gak sembarangan. Ini orang pemberani, keimanan yang begitu kuat. Ya. Dia tahu resiko baca Quran depan umum itu dipukulin. Tapi gak kendor sama sekali. Gak mundur. Kalau kita sebaliknya, kita tahu resiko baca Quran di depan umum itu apa di sini? Ada yang mukulin? Nggak ada, cuek aja orang. Tapi nggak baca. Bedanya di situ, ya. Kitanya malah nggak baca. Orang kalau lagi nunggu busway, lagi nunggu pesawat, lagi nunggu kereta, di angkot segala macam, di taksi online, ya kan dia bisa baca, ya, dia bisa baca. Yang kalau dia baca, pasti cuek yang sebelahnya. Di Jakarta mah udah begitu, udah cuek semua orang. Tapi nggak baca. Nggak ada tuh yang baca Quran. Kenapa antum dipukulin? Gara-gara baca Quran? Nggak ada. Diserang sekampung yang berani gebukin orang baca Quran. Senyaman itu posisi kita sekarang, tapi keinginan kita untuk membaca Al-Quran begitu lemah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengalami keadaan sebaliknya. Begitu sulit orang untuk membaca Al-Quran, tapi keinginan mereka, semangat mereka untuk membaca Al-Quran itu begitu kuat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu